teman-teman, perkenalkan saya Wardalia dari Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Program Studi Pendidikan Fisika Angkatan 2024 Universitas Sriwijaya. Di video saya kali ini, saya akan membahas materi tentang gerak lurus. Sebelum masuk ke pembahasan tentang gerak lurus, teman-teman tonton dulu ya cuplikan dari animasi berikut. Tuan diganggu dahulu. Saya pergi dulu. Jadi, cuplikan video tadi itu adalah salah satu contoh dari gerak lurus. Sebelumnya, apakah teman-teman tahu apa itu gerak lurus? Gerak lurus adalah gerakan suatu benda yang lintasannya berupa garis lurus. Artinya, selama bergerak, benda tidak berbelok atau berubah arah, tetapi tetap berada di satu arah yang lurus. Dalam mempelajari gerak, ada beberapa besaran penting yang perlu kita pahami seperti jarak, perpindahan, kelajuan, kecepatan, dan percepatan. Jarak adalah panjang seluruh lintasan yang ditempuh benda tanpa memperhatikan arah, sedangkan perpindahan adalah perubahan posisi dari titik awal ke titik akhir dan memperhatikan arah. Untuk lebih paham perbedaan antara jarak dan perpindahan, teman-teman perhatikan ilustrasi berikut. Seorang pesepeda sejauh 3 km ke arah timur lalu kembali lagi sejauh 2 km ke arah barat, maka jarak yang dialami orang tersebut adalah 3 km ditambah 2 km sama dengan 5 km. Untuk menentukan jarak, kita tidak memperhatikan arah ya teman-teman. Sedangkan perpindahannya 1 km karena setelah pesepeda sejauh 3 km, orang tersebut kembali lagi 2 km sehingga perbedaan kedudukan awal dan kedudukan akhir orang tersebut adalah 1 km. Jadi, untuk menentukan besarnya perpindahan, kita harus perhatikan besar dan arahnya. Selain jarak dan perpindahan, besaran yang sering digunakan dalam gerak lurus yaitu kelajuan, kecepatan, dan percepatan. Kelajuan adalah jarak yang ditempuh tiap satuan waktu. Kecepatan adalah perpindahan per satuan waktu, dan percepatan adalah perubahan kecepatan terhadap waktu. Gerak lurus terbagi menjadi dua, yaitu GLB, gerak lurus beraturan, dan GLBB, gerak lurus berubah beraturan. Adapun GLB adalah gerak benda yang lintasannya lurus dengan kecepatan tetap. Artinya, kecepatan benda dari awal hingga akhir pengamatan selalu tetap atau percepatannya 0. Dengan persamaan, V sama dengan S per T, di mana V adalah kecepatan, satuannya meter per sekon, S adalah perpindahan, satuannya meter, dan T adalah waktu, satuannya sekon. Grafik GLB yang pertama itu adalah grafik kecepatan terhadap waktu, yang kedua grafik perpindahan terhadap waktu, dan yang ketiga grafik percepatan terhadap waktu. Contoh GLB yaitu kereta api yang melintas di jalur rel yang lurus dan mobil yang melaju dengan kecepatan konstan. Seperti mobil ini, kecepatannya dari awal hingga akhir selalu tetap atau konstan, yaitu sebesar 25 meter per sekon. Selanjutnya GLBB. GLBB adalah gerak benda yang lintasannya lurus dengan kecepatan berubah terhadap waktu dan percepatannya tetap. Artinya, gerak ini mengalami perubahan kecepatan yang teratur sehingga menimbulkan percepatan. Persamaan GLBB. Yang pertama, VT sama dengan V0 tambah A kali T. Yang kedua, S sama dengan V0 kali T tambah setengah kali A kali T kuadrat. Yang ketiga, V kuadrat sama dengan V0 kuadrat tambah 2 kali A kali S. Di mana
VT adalah kecepatan akhir, satuannya meter per sekon. V0 adalah kecepatan awal, satuannya meter per sekon. A adalah percepatan, satuannya meter per sekon kuadrat. T adalah waktu, satuannya sekon. S adalah jarak, satuannya meter. Grafik GLBB, yang pertama grafik percepatan terhadap waktu, yang kedua grafik kecepatan terhadap waktu, dan yang ketiga grafik jarak terhadap waktu. Contoh GLBB yaitu pesawat yang lepas landas dan mobil yang berkendara dengan kecepatan yang berubah-ubah. Seperti mobil ini yang berjalan dari awal hingga akhir, kecepatannya selalu berubah-ubah, tetapi percepatannya adalah konstan. Sekian dari saya, semoga video pembelajaran ini bermanfaat bagi kita semua. Dan jangan lupa like dan komennya ya teman-teman.